kita sudah melihat dari 4 ranah ini, maka mari kita lihat sifat Nabi sendiri. Nah, sekali lagi di ranah pertama itu kan ranah biru gitu. Itulah karakter Siddiq itu di situ. Jadi kurang lebih kalau kita mengoptimalkan sisi biru kita dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, nah puncak kesempurnaan dari ranah biru itulah yang akan menjadi Siddiq. Dia berada di ranah biru. Nah, disitulah yang kalau secara bahasa gitu, Siddiq itu sendiri adalah benar atau membenarkan, gitu kan. Nah, kita melihat dalam riwayat kehidupan di masa Rasulullah, Siddiq ini yang kemudian atribut ini kan ditempelkan untuk gelarnya sahabat terdekatnya Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar itu, yakni ketika Rasulullah SAW baru selesai menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Dan kemudian waktu itu Rasulullah berada di rumah sepupunya, yakni Ummu Hani, dan kemudian pagi-pagi ya malam biasa Rasulullah tidur seperti biasa, dan keluarga itu tahu bahwa Rasulullah sedang tidur di tempatnya. Dan kemudian habis subuh Rasulullah menceritakan kepada Ummu Hani, mengatakan bahwa saya baru saja menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan ketika itu Ummu Hani mengatakan bahwa jangan mengatakan siapa-siapa pada siapa-siapa, nanti Rasulullah akan dikira kamu bohong, kamu gila dan sebagainya. Dan kemudian beberapa sahabat dekat diberitahu dan semua galau, semua gamang, apakah benar peristiwa itu terjadi. Dan kemudian Abu Bakar yang mendengar begitu lalu menanyakan apakah itu dari Rasulullah, lalu dikatakan benar, maka kalau begitu pasti benar. Nah, itulah yang kemudian Abu Bakar mendapatkan gelaran Siddiq, jadi orang yang melihat benar. Nah, Siddiq inilah sebenarnya berada di ranah biru, yang artinya sebenarnya ketulusan saja, ada ketulusan, ada kepasrahan, menjadi baik, nggak macem-macem gitu kan. Jadi ikuti kata hati yang paling basic. Nah, di situ satu ranah sendiri. Disinilah letak dari sifat Siddiq. Jadi dia berada di dunia yang keintrovertan atau semesta internal, dan kemudian dia berada di dunia casual, relax saja, nggak usah macem-macem gitu kan. Jadi sumeleh, pasrah, dan kemudian ya percaya saja, yakin saja, imani saja. Inilah yang kemudian ketika ini dipuncakkan menjadi satu hal yang ideal sekali, di sinilah Siddiq. Yang kedua adalah Fatonah. Nah, Fatonah ini berada di ranah hijau. Jadi dunia tertib formal, dan kemudian banyak menggunakan berpikir. Yang kalau di dalam dunia agama sering di Quran juga disebutkan afala taqilun, afala yatafakkarun, dan apakah kamu tidak berpikir, gitu, apakah kamu tidak menggunakan akalmu dan sebagainya. Disinilah yang kemudian ranah hijaunya. Kalau ranah hijau ini dikembangkan dengan sangat optimal, tumbuh dengan sangat baik, inilah yang kemudian menjadi kefatonahan. Di sini ada aspek cerdas, di sini ada aspek bervisi dan berencana, dan kemudian punya konsep dan sebagainya. Inilah dunia Fatonah. Nah, selanjutnya di ranah kuning, di mana kita ini ada karakter ekstrovert, dan kemudian dunia tertib formal. Di sini ada aspek yang kita dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab, yang atribut ini langsung diatributkan pada Rasulullah dengan gelaran yang tadi Kak Ojan sudah sebutkan sebagai Al-Amin, yakni orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi aspek tanggung jawab ada di sini. Dan selanjutnya yang merah ini ada aspek ekstrovertnya, kemudian ada aspek casualnya,
Ini ranah merah. Nah, ketika ini dikembangkan dengan sangat ideal pada para nabi, ya, puncak optimalnya ada pada nabi. Inilah yang kemudian menjadi sifat tabligh, menyampaikan komunikatif. Nah, 4 aspek ini, sidik, fatonah, amanah, tabligh, yang kalau kita singkat mudah, yakni sifat. Jadi C-nya dari sidik, F-nya dari fatonah, A-nya dari amanah, dan T-nya dari tabligh, menjadi sifat. 4 aspek ini ditunjukkan sebagai sifatnya para nabi. Dan karena penabi itu adalah uswah, jadi nabi itu adalah teladan, jadi uswatun hasanah, jadi teladan kebaikan, maka apa yang dimiliki oleh para nabi tadi dalam nilai-nilai ideal ini juga sebenarnya sedikit banyak bisa kita miliki dan pasti kita miliki dengan kadar kita masing-masing. Nah, kalau kita bicara parenting, tentu saja ya mari kita gunakan keempat-empatnya tadi. Jadi aspek elemen sidik ini kita gunakan. Bagaimana kita menumbuhkan karakter anak kita memiliki karakter sidik, yakni ada ketulusan, kejujuran, kepasrahan, dan sebagainya. Dan untuk itu bisa menumbuhkan itu tentu saja kita sebagai orang tua gitu ya, yang akan mengasuh anak ini, tentu saja kita juga harus menggunakan kesidikan. Nah, selanjutnya kita juga perlu menumbuhkan kefatonahan anak kita di levelnya masing-masing, yakni dia harus, anak kita cerdas, harus bervisi, harus punya konsep, harus punya wawasan, harus punya rencana, dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk bisa menumbuhkan kefatonahan anak-anak kita, maka kita perlu menggunakan karakter fatonah yang ada dalam diri kita, walaupun barangkali masih jauh, masih harus kita kembangkan. Begitu juga dalam amanah, bahwa kita perlu membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang gigih, pantang menyerah, disiplin, teguh, gitu. Tidak mudah patah arang, dan sebagainya. Disitulah karakter amanah yang ditunjukkan oleh para nabi. Dan anak-anak kita perlu kita tumbuhkan dengan keamanahan itu. Dan untuk itu ya kita perlu juga menggunakan amanah kita agar anak-anak kita tumbuh keamanahan. Dan selanjutnya adalah kemampuan komunikatif, kemampuan kolaboratif, kemudian dunia kreatif, yang ini dunia tabligh ya, sifat tabligh optimal dari para nabi. Nah, kita perlu menggunakan juga menumbuhkan karakter tabligh itu pada anak-anak kita untuk kemampuan komunikatif, kemudian kolaboratif, dan sebagainya. Dan untuk itu kita perlu juga menggunakan ketabligan kita masing-masing. Nah, 4 aspek inilah yang perlu kita tumbuhkan. Ketika menjadi biru ini menjadi pribadi yang dia rileks, gitu, suka berteman, ramah, gitu, nggak serius amat. Sementara ketika hijau ini kan menjadi orang yang tertib, formal, gitu. Tapi dia juga tetap introvert, gitu ya, bukan orang yang sangat aktif. Sementara yang kuning ini kan menjadi pribadi yang aktif, gitu, tapi dia tertib, formal, jadi tegas dan sebagainya. Sementara yang merah ini sendiri kan satu sisi dia ekstrovert, gitu, dan kemudian dia juga gaul, gitu, jadi banyak kreatif, kolaboratif. Ini kayaknya yang paling Kak Ojan memiliki 4-4-nya, kita semua memiliki 4-4-nya, tapi Kak Ojan lebih banyak menggunakan merahnya ya. Walaupun punya sisi biru, punya hijau, dan punya kuning, gitu. Dan kadang-kadang juga tidak merah, tidak menjadi merah, kadang-kadang menjadi biru, kadang-kadang menjadi hijau, kadang-kadang menjadi kuning. Tapi kurang lebih inilah ranah yang bisa kita pakai untuk kemudian nanti kita akan mendalami sifat nabi secara lebih utuh. Perkembangan dunianya sendiri yang kita perlu cermati, bahwa dunia saat ini makin modern. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas, gitu, antara tradisional, modernitas, dan kemudian pasca modern. Dunia makin modern. Dalam dunia modern ini tuntutan material itu menjadi sangat tinggi.
Sementara ikatan sosial itu menjadi meluntur sekali. Secara sederhananya adalah di dunia tradisional itu kan batas antar kebun saja lah, antar tanah orang gitu. Itu kan nggak ada. Jadi tidak ada private yang ego sendiri, itu tidak ada. Jadi semua di manage oleh komunitas. Nah, sementara di dunia modern ini semua dituntut untuk makin tangible, makin material. Jadi sukses itu makin material. Apalagi dengan dunia medsos ini kemudian iming-iming untuk menjadi keluarganya Atta Halilintar gitu. Kemudian menjadi Crazy Rich dan sebagainya, ini menjadi sangat kuat. Jadi iming-imingnya luar biasa. Nah, pada saat yang sama gitu, dunia parenting ini juga terjebak. Dunia parenting kemudian masuk juga ke dunia modern. Semua kemudian sibuk dengan konsep-konsep dulu. Nah, hal yang paling tradisional, yang paling basic, yang tadi kita sebutkan, bahwa semua perlu diawali dari biru, dari karakter sidik. Jadi ketulusan, kemudian contoh kejujuran di diri kita juga makin meluntur. Kalau kita bicara parenting, yang paling dasar itu apa gitu? Yang paling bisa dilakukan dalam parenting itu apa? Itu mendoakan. Kita makin sedikit orang tua yang ya dalam kondisi diam ya, sudahlah, kita nggak usah ngajarin anak-anak kita macam-macam gitu, nggak usah konsep-konsep biar pintar biar apa, tapi sungguh-sungguh kita doakan gitu. Ini saja sudah makin berkurang. Kita sendiri tanpa sadar kita tidak percaya itu, dan kemudian kita sudah sibuk untuk membeli konsep-konsep bagaimana mengatasi. Jadi mendoakan, kemudian memberikan kasih sayang, hanya menyapa, hanya mengusap kepala dan sebagainya. Jadi yang pertama memang tadi soal lingkungan ini gitu kan. Bagaimana lingkungan ini bisa mengedepankan juga aspek biru tadi menjadi dominan di masyarakat, menjadi yang pertama gitu. Ini tantangan di dunia modern. Kemudian mengenai yang teori tadi, memang kita terhubung itu, cuman kita tentu saja hati-hati gitu untuk tidak terlalu konfrontatif juga. 4 aspek ini sendiri kan seperti yang kemarin kita diskusikan, ini ada satu ranah, satu irisan yang serupa dengan teori kepribadiannya Carl Jung kan, yang kalau ditarik lebih tua di Hippocrates, dan kemudian ditarik lebih detail lagi di MBTI dan sebagainya. Tapi yang membedakan ketika bicara di teori kepribadian itu seolah-olah dikunci. Kalau orang sudah memiliki satu kepribadian ya itu gitu lah. Padahal kalau kita bedah sebenarnya 4-4-nya ada. Jadi, kalau kita ikut tes teori kepribadian yang menggunakan 4 aspek itu kan sebenarnya 4-4-nya ada dalam diri kita. Hanya kita terlalu terfokus seolah-olah fokusnya di situ. Nah, ini yang paling membedakan dengan apa yang kita diskusikan kali ini. Kita diskusikan dari awal mengatakan bahwa di setiap diri kita ada 4-4-nya. Ocean sebenarnya juga sudah langsung kan. Openness itu kan dekat sekali dengan sifat biru kan. Jadi kita menjadi pribadi yang terbuka dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tentang consciousness. Jadi C-nya kan consciousness. Consciousness-nya itu kan sifat hijau, karakter hijau. Itu kefatonahan gitu. Dan berikutnya juga persis extrovertness. Jadi keekstrovertan dan ini kan terkait juga dengan sifat kuning. Mari kita mulai dari ketulusan, kita mulai dari doa, kita mulai dari kepasrahan gitu, karena itu yang paling awal tentu saja di situ apapun persoalannya juga dalam parenting ini. Jadi kita tidak buru-buru langsung kepada solusi menurut teori, solusi menurut konsep dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang nanti terkait dengan LGBT segala macam, mungkin di kesempatan lain kita bisa diskusi lebih banyak ini. Tapi sekali lagi kita mencoba mengingatkan diri kita bahwa ada 4 aspek itu
yang perlu terus-menerus kita tumbuhkan secara optimal, yakni kesidikan, kemudian kefatonahan, kemudian keamanahan, dan selanjutnya adalah ketablikan. Dan itu semua perlu dimulai dari yang paling dasar, yakni kesidikan. Dan kalau itu ditumbuhkan, insya Allah akan lebih baik lah, akan lebih baik.